Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Warga Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang telah mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat menjalankan segala aktivitas kita selama satu hari penuh. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Warga Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada istilah dalam Islam yang disebut dengan at-tawazun, seimbang, atau al-mutawazzun, keseimbangan. Keseimbangan ini telah diatur oleh Allah sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Sadaqallahul azim. Allah telah menciptakan keseimbangan ya, di alam semesta ini. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Sebagaimana Allah ciptakan langit dengan 7 lapisannya. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Apakah ada dari ciptaan Allah itu yang kurang atau yang buruk atau tidak seimbang? Farji'il basara hal tara min futur. Maka tanyalah kembali, apakah ada yang tidak seimbang? Warga Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 potensi manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. 3 potensi itu, yang pertama adalah potensi akal atau al-aqlu. Yang kedua adalah potensi jasmani, ya, al-jism. Lalu yang ketiga adalah potensi ruh atau ruhani. 3 potensi ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi seimbang dari 3-tiganya. Mari sama-sama kita bahas. Yang pertama adalah jasmani. Potensi jasmani akan seimbang, ya, di mana ketika kebutuhan jasmani terpenuhi oleh kita semua. Lalu apa saja potensi atau kebutuhan jasmani yang kita perlukan? Yang pertama adalah makanan. Allah Subhanahu wa taala telah memberitakan manusia, tidak hanya Islam tapi manusia, tidak hanya umat Islam tapi seluruh manusia, untuk menjaga makanannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kata Allah, wahai sekalian manusia, ya, makan dan minumlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena
sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Warga Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan, manusia diperintahkan oleh Allah untuk menjaga makanannya yang halal dan yang baik. Makanan yang halal belum tentu menjadi makanan yang baik ketika cara memperolehnya atau cara memakannya yang salah. Makanan yang halal bisa jadi makanan yang menjadi dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika cara mendapatkannya dan cara memakannya itu menyalahi atau melanggar syariat Islam. Lalu yang kedua, memaksimalkan potensi manusia, jasmani manusia adalah istirahat. Kita diperintahkan beristirahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan Allah ciptakan kepada kita semua tidur sebagai istirahat kita. Wa ja'alna naumakum subata. Lalu untuk menguatkan jasmani kita juga Allah menyarankan atau Allah memerintahkan kita menjaga jasmani kita agar kita tetap kuat, yaitu dengan menjaga hal-hal dengan berolahraga atau dengan hal-hal lain yang bisa kita jaga. Rasulullah SAW sangat mencintai orang-orang yang kuat dibandingkan orang-orang yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat dan akan disayangi, lebih disayangi daripada mukmin yang lemah. Warga Jakarta yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita dididik, ditarbiyah agar kita betul-betul menjaga jasmani kita. Dimulai dari menjaga mulut kita, dari makanan yang berlebihan. Kita berpuasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari, menjaga metabolisme tubuh kita agar lebih sehat dengan berpuasa. Lalu jasmani ini dituntut untuk tetap menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mata kita dituntut untuk tidak melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan juga begitu, telinga kita tidak boleh mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan kita, kaki kita juga semuanya harus dijaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Warga Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Potensi yang kedua adalah al-aql atau akal. Akal mempunyai kebutuhan. Kebutuhan akal adalah al-ilmu. Ilmu akan membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Akan membedakan manusia dengan hewan. Dengan ilmu manusia akan lebih mulia. Dengan ilmu manusia akan lebih terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina amanu utul kitab. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, kita juga bisa menguatkan akal kita agar keseimbangan akal kita bisa lebih kuat dengan membaca Al-Quran, mentadaburi, membaca maknanya, membaca tafsir, dan mengkaji apa isi yang ada dalam Al-Quran. Warga Jakarta yang dirahmati Allah. Potensi ketiga adalah ruh, ar-ruh atau rohani. Potensi ini juga memiliki kebutuhan
yang wajib kita tunaikan. Ketika ruh kita menjadi ruh yang tenang, maka potensi ruh ini akan bisa menenangkan jiwa kita, dunia dan akhirat. Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, ya, yang hatinya mengingat kepada Allah, tentram, ya, hati-hatinya, karena hanya mengingat Allah lah hati kita akan tenang. Di bulan ini Allah mendidik kita, ya, untuk bisa menguatkan ruh kita dengan cara berpuasa, dengan cara menjalankan salat sunnah, dengan cara qiyamul lail, dengan cara membaca Al-Quran. Dengan cara salat, qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, bersedekah, maka itu akan membersihkan ruh kita, akan menguatkan ruh kita. Warga Jakarta yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita kuatkan 3 potensi ini di bulan Ramadan ini. Kita jadikan Ramadan ini momentum untuk menguatkan 3 potensi kita. Potensi jasad, jasmani kita, ya, kita jaga dengan puasa-puasa kita. Lalu potensi akal kita jaga, kita kuatkan dengan menambah keilmuan kita, dengan membaca Al-Quran, mengkaji maknanya, dan mengkaji apa yang ada dalam isi Al-Quran. Lalu potensi yang ketiga adalah potensi ruh yang bisa kita kuatkan, menjadikan momentum Ramadan ini kita kuatkan ruh kita dengan menjalankan puasa itu sendiri, menjalankan salat sunnah, lalu kita bersedekah, berinfak, dan berzakat. Sehingga 3 potensi ini akan lebih kuat di dalam bulan Ramadan ini. Dan cita-cita kita, cita-cita Allah yang diinginkan kepada kita semua orang-orang beriman, yaitu adalah menjadi manusia-manusia yang bertakwa ketika kita lepas dari bulan Ramadan. Warga Jakarta rahimakumullah, demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik dari tahun yang lalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.